Sintiako, tetapi nyambung juga di pertanyaan Bapak. Jadi, Pistia stratigraphica ini memiliki persentase laju pertumbuhan biomasa yang paling tinggi. Akan tetapi pada hasil akhirnya jumlah biomasa yang dihasilkan itu tidak tergolong tinggi. Nah, biomasa tertinggi itu didapati pada C. alternifolius dan T. geniculate. Selain itu, pada pengukuran tinggi tumbuhan secara morfologi, juga diketahui tinggi tumbuhan keduanya itu paling tinggi, sedangkan Pistia stratiotes itu mengalami kekerdilan. Nah, berdasarkan hal tersebut, C. alternifolius dan T. geniculate itu merupakan yang paling tahan terhadap kadmium dan zinc, sehingga lebih cocok untuk fitoremediasi kadmium dan zinc dibandingkan dengan Pistia stratiotes. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Afifah, kenapa lebih tahan, lebih cocok dibandingkan tanaman yang lain? Faktor apa yang menyebabkan ketahanan tersebut? Baik, mungkin dari itu Pak. Laju pertumbuhan biomasanya yang paling tinggi di kedua spesies tersebut. Teman satu kelompok yang lain yang bisa menjawab, jelaskan dari dua pertanyaan tersebut. Baik, Bapak, mungkin saya sekalian izin menjawab pertanyaan dari Adiba tadi. Ya benar, mungkin sekalian menambahkan juga jawaban dari Lia. Jadi menurut kami ini tadi kan menggunakan 6 spesies, di mana spesiesnya diberi perlakuan kadmium dan zinc. Nah, dari hasil uji ini, spesies C. alternifolius ini dianggap paling toleran karena memiliki hasil pengukuran tanaman, grow rate, dan biomasa yang tinggi pada perlakuan terhadap logam kadmium dan zinc. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa spesies C. alternifolius ini dianggap sebagai agen yang efektif pada proses fitoremediasi, seperti itu Bapak. Nah, mungkin kenapa bisa efektif untuk fitoremediasi, karena pada spesies tersebut dapat menyerap logam kadmium dan zinc yang tinggi, seperti itu Bapak. Masih ada lagi? Ada tambahan Mas Afif? Kalau berdasarkan uptake CD dan ZN dari berbagai jenis tanaman uji tadi, tanaman apa yang paling efektif mengakumulasi CD maupun ZN? Teman-teman yang lain dalam satu kelompok 5 ini setuju semua dengan jawaban Mas Afif?
Mbak Novita setuju dengan jawaban Mas Afif? Dari saya setuju, Pak. Mbak Natasha? Dari saya juga setuju, Pak. Mbak Diva? Iya, dari saya juga setuju, namun mungkin sedikit menambahi. Jadi untuk yang serapan logam tertinggi pada pucuk itu ditemukan pada Ikrasipas seperti itu, Bapak. Dan si Alternifolius juga seperti itu. Mbak Afifah? Iya Pak, setuju Pak. Di hasil jurnal seperti itu. Kemudian tanaman berbagai macam tanaman tadi mampu mengakumulasi CD maupun ZN. Apakah CD maupun ZN tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan atau tidak? Yang lainnya? Mbak Afifah? Izin menjawab Pak. Ya. Ya. Jadi izin menambahkan jawaban dengan Afif Eka. Kadmium, adanya akumulasi kadmium ini juga merupakan usaha lokalisasi yang dilakukan tumbuhan sehingga mengumpulkannya dalam satu organ. Sehingga logam tersebut tidak akan menghambat metabolisme tumbuhan dan proses fisiologi sel tumbuhan. Kalau ZN? Seperti yang dijelaskan Afif tadi, untuk ZN ada yang dimanfaatkan gitu. Untuk apa? Kalau ZN dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk apa? Mbak Novita? Iya Pak, saya izin menjawab. Jadi kalau untuk zinc itu merupakan unsur hara mikro yang memang dibutuhkan oleh tanaman sebagai katalis dan juga terlibat dalam perkembangan kloroplas itu Pak. Zn juga untuk mengurangi toleransi tanaman terhadap penyakit. Kalau CD? Mbak Natasha? Iya Bapak, izin menjawab terkait CD ini karena dia bersifat toksik, jadi tidak semua tanaman itu membutuhkan CD. Makanya dikatakan sehingga di jurnal ini itu yang paling efektif adalah CD dengan konsentrasi paling rendah seperti itu Bapak. Jadi karena penyerapannya, jadi tanaman juga melindungi tubuhnya dengan menyerap CD-nya tidak terlalu banyak seperti itu Bapak. Dari partisipan masih ada dari mahasiswa pertanyaan atau diskusi? Permisi Pak, saya izin untuk bertanya. Ya silakan Mbak. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal Pak sehingga saya terlempar. Jadi dari kelompok presenter tadi kan menjelaskan bahwa toksisitas di CD selain menghambat fotosintesis juga dapat menghasilkan adanya spesies oksigen reaktif atau ROS. Dari pernyataan tersebut kira-kira bagaimana proses pembentukan ROS itu dapat terjadi dan mengapa dihasilkan ROS? Apakah ada peran dari ROS ini terhadap tanaman? Terima kasih. Ada lagi silakan.
Kalau ada silakan dijawab. Kelompok 5. Baik Pak, saya Novita. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Wildanul. Jadi, spesies oksigen reaktif dapat terbentuk akibat pengaruh toksisitas logam berat terhadap pertumbuhan tanaman. Logam berat akan dilepas dari bentuk toksik menjadi bebas dalam bentuk spesies oksigen reaktif sebagai hasil samping dari metabolisme aerob yang berlangsung di berbagai kompartemen seluler seperti dinding sel. Ion-ion radikal bebas seperti ROS ini akan mengalami peningkatan apabila tanaman mengalami cekaman baik abiotik maupun biotik. Akumulasi ion radikal bebas dalam bentuk ROS pada konsentrasi tinggi akan merusak komponen-komponen seluler dan makromolekul termasuk membran plasma, asam nukleat, dan protein. ROS berperan sebagai efektor dan regulator dalam proses kematian sel terprogram. Selain itu, ROS dalam jumlah yang sangat besar dapat dijadikan sebagai indikator adanya cekaman oksidatif yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan tumbuhan. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, yang lain mau menambahkan? Mas Afif, tolong dibuka itu catnya dari Mbak Raihana. Mbak Raihana tanya tentang fitoekstraksi. Permisi Bapak, izin menjawab pertanyaan dari Raihana. Jadi fitoekstraksi merupakan penyerapan logam berat oleh akar tanaman dan mengakumulasikan logam berat tersebut ke bagian tanaman seperti akar, batang, ataupun daun. Dan kebanyakan fitoekstraksi ini digunakan pada tanaman-tanaman untuk menyerap logam yang berada di tanah ataupun di air seperti itu, dan kemudian akan diakumulasikan ke bagian atas tanaman tersebut seperti batang ataupun daun, sehingga berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa fitoekstraksi ini lebih identik dengan tanaman air, karena tanaman air ini lebih mempunyai batas yang jelas antara tanaman bagian atas dengan tanah bagian bawah, meskipun fitoekstraksi ini juga dapat digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan yang masih berada di tanah seperti itu, sehingga logam berat yang diserap itu akan diakumulasikan atau disimpan ataupun dibuang melalui bagian tanaman yang di bagian atas seperti bagian akar, batang, ataupun daun. Tapi jika dari tanaman air ini akan dibuang atau diakumulasikan logam beratnya ini di bagian daun ataupun batang seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa menambahkan, silakan. Ya baik, saya izin menambahkan dari jawaban Natasha. Jadi benar seperti apa yang dikatakan Natasha, proses ini melibatkan penyerapan kontaminan dari akar diikuti oleh translokasi dan akumulasi di bagian aerial. Nah, teknik ini banyak diaplikasikan pada logam berat, tetapi juga dapat diaplikasikan pada elemen lainnya dan senyawa organik. Teknik ini lebih khusus digunakan untuk tumbuhan hiperakumulator yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan logam yang spesifik dalam konsentrasi yang tinggi di bagian aerial. Sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan di tanaman air, seperti jenis tanaman bunga matahari itu juga dapat digunakan sebagai tanaman fitoekstraksi untuk mengurangi radionuklida. Keberhasilan dari fitoekstraksi tergantung pada interaksi antara media, baik tanah maupun air, logam, dan tanaman yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Gimana Mbak Raihana? Coba di-share lagi PPT-nya. Silakan tunjukkan tabel 1.
Nah ini misalnya kenapa pada Pistia itu CD dari 2, 4, 8 itu menurunkan kelangsungan hidupnya. Sedangkan pada tanaman lain dia tidak berpengaruh. Dan yang kedua, menurut Anda CD dengan ZN itu lebih toksik mana? Silakan Mas, Mbak, kelompok 5. Ya, baik Bapak, mungkin saya izin menjawab. Jadi sebelumnya untuk yang kadmium sama zinc ini, menurut kami lebih toksik yang kadmium Bapak, karena yang zinc ini masih merupakan unsur yang masih dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Lalu mengapa pada Prisia ini mengalami penurunan? Karena Prisia ini masih belum toleran dan belum bisa beradaptasi pada lingkungan yang toksik seperti itu Bapak. Jadi pertumbuhan dan penurunan dari P. satiotes ini ditandai dengan adanya daun yang menguning, nekrosis, dan juga klorosis pada tanaman. Seperti itu. Yang lain? Coba menjawab kenapa antara CD dan ZN itu lebih toksik yang mana berdasarkan data. Yang lainnya silakan Mbak Natasha, Mbak Novita, Mas Afif, Mbak Afifah. Baik Pak, saya izin menjawab. Jadi benar yang dikatakan oleh Saudari Diva tadi. Jadi untuk dari ke-6 spesies yang diuji coba itu Pistia stratiotes itu memang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat. Namun dia juga memiliki toleransi logam yang rendah dan tidak dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang tercemar logam berat seperti itu, Pak. Jadi memang pada data diketahui bahwa pada perlakuan kadmium 2, kadmium 4, dan kadmium 8 ini survival rate-nya dari Pistia itu memang menurun. Dan kenapa dianggap kadmium ini lebih toksik? Karena memang unsur ini merupakan logam berat yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tanaman, sedangkan untuk zinc itu masih merupakan makromolekul yang dibutuhkan pada tanaman, sehingga pada survival rate di data yang zinc itu dari ke-6 spesies yang diuji itu masih dalam rate yang normal, rata-rata 100%. Yang lainnya? Kalian menjawab yang lainnya. Menjawabnya antara CD dan ZN itu lebih toksik yang mana? Coba berdasarkan data tabel ini. Mbak Viva? Baik Pak, izin menjawab. Jadi di antara CD dan ZN itu lebih toksik CD. Hal ini dapat dilihat dari tabel ini bahwa pada pemberian CD itu lebih banyak tumbuhan yang tidak toleran daripada perlakuan ZN gitu. Bacanya gimana dari data ini? Ini dari survival rate-nya itu beberapa tuh tidak memiliki 100% survival rate gitu Pak, seperti dalam Pistia itu. Bacanya yang lebih jelas bagaimana?
Mas Afif? Mbak Natasha? Ya Bapak, jadi untuk kadmium dan zinc ini lebih toksik yang kadmium Bapak, karena terlihat pada tabel bahwa terdapat 2 spesies yang memiliki survival rate kadmium lebih rendah dibandingkan survival rate pada ZN, pada Pistia dan pada Pistia stratiotes dan Echiornis crassipes memiliki survival rate yang lebih rendah, sedangkan memiliki survival rate zinc itu lebih tinggi dibandingkan survival rate pada kadmium, seperti itu Pak. Ya baik, Anda semua dari kelompok 5 itu belum teliti. Jadi kalau membaca seperti ini, lihat konsentrasi di atasnya itu. Jadi misalnya pada Pistia, sulfur rate-nya 80, pada konsentrasi 2. Itu hanya konsentrasi hanya 2. Dan pada konsentrasi 2, itu dia 80, sedangkan pada set N itu konsentrasinya 10, 20, 40. Sedangkan kemudian kalau mau dibandingkan yang signifikan itu pada Ecornia. Ecornia itu pada konsentrasi 2 dia bisa menggambar survival rate-nya itu hanya 60. Sedangkan pada ZN dia 80 dengan konsentrasi 10. Jadi konsentrasi pada konsentrasi yang lebih rendah, CD tersebut dia memberikan survival rate yang lebih rendah dibandingkan dengan ZN pada konsentrasi 10. Dan juga kalau dilihat pada konsentrasi 8 itu dia 80. Sedangkan pada 40% ZN, 40 ppm ZN dia 100. Jadi pada konsentrasi yang lebih rendah, CD tersebut itu dia memiliki survival rate yang lebih rendah dibandingkan dengan ZN yang konsentrasinya lebih tinggi. Itu menunjukkan bahwa CD tersebut lebih toksik dibandingkan dengan ZN. Satu lagi silakan gambar berikutnya. Lanjut. Terus. Nah, dari pola ini semuanya ya, dari semakin lama, jadi pertama, jadi hari ke-0 itu memang uptake-nya masih rendah, kemudian meningkat, kemudian menurun lagi. Kenapa? Semakin lama, pada waktu 15 hari itu uptake-nya itu baik CD maupun ZN itu menurun. Kenapa? Karena pada umumnya pada waktu misalnya tengah-tengah itu dia meningkat, kemudian dia menurun lagi. Pada umumnya polanya seperti itu. Kenapa Mas, Mbak? Satu lagi itu pertanyaannya.
Enggak kan, kalau dia itu sebagai unsur hara, harusnya kan dia semakin lama selama perlakuan tersebut dia juga tinggi, tapi pada akhir dari ke-15 itu kan juga turun semuanya kan. Jadi pola ini sama antara CD dengan ZN, hanya waktunya aja akumulasi uptake atau pembuangannya itu rendah. Jadi semua spesies, semua organisme itu dia memiliki batas toleransi uptake ke dalam jaringan. Jadi kalau misalnya di dalam jaringan tersebut itu sudah maksimum, maka kemampuan uptake-nya akan berkurang. Justru nanti akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Semuanya meskipun itu dia bukan bahan toksik, kalau dia itu seperti manusia pun juga demikian. Apalagi di sini bahan toksik, jadi logam berat itu kalau dia itu sudah mencapai batas maksimum uptake-nya, bioakumulasinya, maka di situ uptake-nya akan menurun. Karena pertumbuhannya juga terhambat. Ya oke, saya kira demikian dari kelompok 5. Jadi ada catatan ya untuk kelompok 5. Jadi semuanya, jadi misalnya tabel 1 tadi diberi judul tabel, kemudian gambar 2 dan 3 itu sebaiknya dipisah, satu gambar satu slide, kemudian diperbesar sehingga slide tersebut dioptimalkan untuk misalnya untuk tabel atau gambar supaya lebih jelas, audiens itu bisa melihat dengan jelas. Kemudian penulisan nama-nama ilmiah, misalnya nama spesies dan sebagainya, itu juga kaidah-kaidah penulisan nama ilmiah itu harus benar. Ya, banyak penulisan nama-nama ilmiah tersebut itu tidak benar. Jadi tolong itu dibiasakan dalam hal presentasi, membuat laporan dan sebagainya itu yang benar. Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 6. Silakan kelompok 6 di-share PPT-nya dan dimulai langsung. Di slide Zoom, Mbak. Oke, silakan. Thank you, Mr. Sudarjono. Good morning for Mr. Sudarjono and friends. In this morning, please allow us from Group 6 to present our journal that is titled Some Factors That Influence Bioremediation of Ecosystem. Here are the members of our groups. Next.
For introduction, heavy metals are one of the consequences of industrialization, and its use have been increasing since the Industrial Revolution. Heavy metals are metalloids or metal elements that have relative high atomic weight and generally toxic, as well as composed of free and not easily decomposed properties. The impact of heavy metals that pollute the soil will affect the process of respiration and metabolism in soil microorganisms activities. The most used bioremediation technique is bioremediation using microorganisms, where the advantage of this technique are that it is more efficient, economical, and environmental friendly. Microorganisms have been known to have great potential for bioremediation of soil pollutants and are also capable of increasing agricultural crop production. Microorganisms can convert metal compounds into non-toxic compounds because they have a metabolism that can degrade heavy metal compounds. The processes that can be used by microbes to degrade and detoxify are precipitation, biosorption, and enzymatic transformation. Each microorganism itself has a different ability to degrade heavy metals. It depends on the degradative plasmid of the microorganism. Environmental factors such as pH and temperature greatly affect the bioavailability of heavy metals against microorganisms, thus affecting the effectiveness of microbes in the remediation of heavy metal contaminated environment. Next. And for the objective of this presentation is to evaluate the potential of heavy metal tolerant Bacillus megatherium and Rhizopus stolonifer as bioremediation agents. Next. The bacterial and fungi isolates used were obtained from the previously isolated microorganisms and were identified as Bacillus megatherium and Rhizopus stolonifer. The heavy metals were purchased as analytical grades of metal salts, namely nickel sulfate, cadmium chloride, and lead chloride from a chemical shop in Lagos, Nigeria. Next. The next slide is tolerance test for heavy metals. Each nutrient broth was added with 3,200 mg per liter nickel sulfate, cadmium chloride, and lead chloride, then inoculated with 1 ml of Bacillus megatherium culture. Rhizopus stolonifer inoculation was carried out on NB, which had been added with 3,200 mg per liter nickel sulfate and lead chloride, while cadmium chloride was only 800 mg per liter based on the cadmium tolerance from previous research. Next. Okay. Furthermore, both organisms were exposed to 1,500 mg per liter of the three metals consisting of 500 mg per liter of each heavy metals, and then incubated for 96 hours in a shaker incubator at 150 rpm at 30 degrees Celsius. Control flasks were prepared by adding heavy metal salts but were not inoculated with microorganisms and then incubated together with experimental flasks. The entire test was carried out 2 times or in diplo. Next slide. Next is determination of heavy metal levels, where a sample were taken on the first day of inoculation, or 0 hour for initial residual level, and after 96 hours or final residual level of incubation. And then the microbial biomass was centrifuged, and the centrifuge biomass was harvested and was filtered using Whatman filter paper. And then the harvest microbial biomass was washed with double distilled water 3 times and was dried in a hot air oven at 70 degrees Celsius for 24 hours. And then the heavy metals content of the microbial biomass was extracted by digesting the biomass with nitric acid and perchloric acid. And the digested biomass was filtered through Whatman filter paper, and the volume was made up to 50 milliliter with distilled water. And for the last, the heavy metals content was determined using atomic absorption spectrophotometer. Next.
Next is physical-chemical analysis. In physical-chemical analysis, a liquid of 20 milliliter sample was taken daily or 24 hours interval from each flush in sterile sample bottles. Physical-chemical analysis is for analysis of pH using pH meter and optical density at 600 nanometer wavelength. Next. Maaf, boleh kembali, Tahil? Okay, the last step is statistical analysis. Each test and control result was compared using Microsoft Excel and ANOVA with the GradPad software package 7.0. Next slide, please. The next one is the result. First, about heavy metals levels in the broth and the percentage loss. As we can see, the residual heavy metals contents of the broth with single heavy metals are shown in table 1. The residual heavy metals in different broths reduce after 96 hours of incubation. Without the microorganism, lead have 0.25% loss, nickel have 1.64% loss, and cadmium have 0.59% loss. Incubation with the contaminated broth with bimegatherium led to 10.54% loss of lead, 73.02% loss of nickel, and 24.68% loss of cadmium, while the incubation of decontaminated broth with R. stolonifer led to 23.79% loss of lead, 58.89% loss of nickel, and 17.06% of loss of cadmium after 96 hours. The combination of bimegatherium and R. stolonifer led to 25.24% loss of lead, 40.46% loss of nickel, and 18.1% loss of cadmium. There was no significant difference in the residual lead and nickel content between all the treatment and control medium after 96 hours at P more than 0.05. The next slide, please. Alright, the residual heavy metals level in broth contaminated with mixture of lead, nickel, and cadmium are shown in table 2. In the broth without any microorganism, the PB level reduced 0.54% loss, nickel 1.61% loss, and cadmium 0.3% loss. For the broth with the mixture of the metal and inoculated with bimegatherium, the lead reduced 48.23% loss, nickel 23.29% loss, and cadmium 11.42% loss. In the case of broth with mixture of the metals and inoculated with R. stolonifer, the lead reduced 44.44% loss, nickel 16.66% loss, and cadmium 8.32% loss. For the broth with a mixture of heavy metals and that was inoculated, a combination of bimegatherium and R. stolonifer, the lead reduced 45.95% loss, nickel 16.53% loss, and cadmium 9.14% loss. There was no significant difference among the treatment and control samples after 96 hours at P more 0.05. Next slide. The next one is about the levels of heavy metal accumulated by the isolates. The amounts of the different heavy metals accumulated by the microorganism incubated in broth with individual heavy metals are shown in table 3.
The initial levels of heavy metals in the cells of microorganisms were 0 mg per liter, and same for the heavy metals levels in the cells of the microorganism incubated in broth free of heavy metals after 96 hours. However, for the microorganism incubated in broths containing the heavy metals, the cell accumulated the heavy metals. For lead, B-megatherium accumulated 240.65 milligram of the metal. Aerosol accumulated 541.5 plus minus 0.56 milligrams of lead, and the combined cells of B-megatherium and aerosol accumulate 558.6 plus minus 0.67 milligrams of lead, and in case of cadmium, B-megatherium accumulates 479.1 plus minus 0.45 milligrams of metal, aerosol 329.2 plus minus 0.78 milligrams, and CD, cadmium, in cells of megatherium and aerosol accumulate 350.7 plus minus 0.47 milligrams of cadmium. But no significant difference between the treatment and the control samples was observed after 96 hours at P more than 0.05. The microorganisms have bioaccumulator factor less than 1 for all the treatments except the case of B-megatherium in broth with nickel and stolonifer in broth with nickel. Next slide. Okay, the next result is the optical density of the broth with different heavy metal and microorganism. The optical density of the broth with the different heavy metal and microorganism are shown in table 4. For the broth with lead and no microorganism, the optical density ranges from 5.77 to 5.38, and then in the broth with the nickel and no microorganism, the optical density ranges from 0.10 to 0.07, while the optical density of broth with cadmium but no microorganism ranges from 1.26 to 1.16, and then the optical density of the broth with a combination of the three metals increases from 1.26 to 1.39. And then for the broth inoculate with Bacillus megatherium, the initial optical density of broth with lead was 5.43, and the final optical density was 5.23, and then the optical density broth with nickel increases from 0.09 to 0.10, while the optical density of broth with cadmium increases from 1.23 to 1.54, and then the optical density of the broth with a combination of metals increases from 1.26 to 1.40. Next slide, please. The next result is change in pH of sample with the individual heavy metal. Generally, the pH of broth with the heavy metal ranges from 0 hours to 96 hours period. However, the pH of the broth with lead inoculate with Rhizopus stolonifer alone, and then inoculate with Bacillus megatherium with Rhizopus stolonifer, as well as the broth with cadmium inoculate with Rhizopus stolonifer alone that inoculate with Bacillus megatherium with Rhizopus stolonifer that has increases in pH value after 96 hours. The pH of broth with the lead without microorganism decreases from 4.44 to 4.29 with 3.38% reduction. And then that of the broth with nickel with no microorganism decreases from 5.02
to 4.88 with 2.79% reduction. And then for the next is the broth with cadmium and then with no microorganism, it decreases from 5.14 to 5.08 with 1.17% reduction. And then while that of the broth with a mixture of the heavy metal decreases from 4.98 to 4.77 with 4.22% reduction. The highest pH increases of 47.96% was noticed in the cadmium broth with Rhizopus and Bacillus megatherium, while the highest percentage reduction is 4.22% was noticed broth with the mixture of lead, nickel, cadmium, but with no microorganism. Next slide, please. A composition on minimum inhibitory concentration or MIC values exhibited by bacteria under heavy metal stress. Different factors affect the form and toxicity of metals. These include pH, the concentration of chelating agents, the concentration of inorganic anions, and competition from other cations. Moreover, many natural and synthetic chelating agents can reduce the toxicity of heavy metals, and it has been theorized that MIC values vary with the type of media used, since components of bacterial growth media can form a complex with heavy metals, remove them from solution, and reduce their concentration in the media. Metals may also have their toxicity reduced by components of nutrient media, for example, the research by Leitao and Sakoria in 1997 found that growth of Pseudomonas aeruginosa in the presence of inhibitory concentrations of copper was improved by increasing the concentrations of nutrients in the medium. This interaction between the components of the medium and the heavy metals will cause the MIC values to be overestimated, and therefore the results obtained by different studies would not be comparable. And then the discussion about relationship between bacterial metal tolerance and the type of metal. As we can see in figure 1, cadmium and lead were the most toxic metals since they had the lowest MIC values. And according to Tukey's test, there is a significant difference between them with a p-value equal 0.035. Conversely, the least toxic metal was arsenic, being arsenate less toxic than arsenite and showing a significant difference from each other with p-value equal 0.00, as well as between cadmium and lead with both arsenic forms. And then the discussion about optical density value, a decrease in the OD of all the treatment samples containing 3,200 milligram per liter of each heavy metal inoculated with Bacillus megatherium at 48 hours indicates the reduction in growth, which may be as a result of the metal toxicity. The research by Oijakbe et al. Reported that high concentrations of heavy metals may lead to reduction in the total microbial biomass in the soil. Biomass reduction may also be attributed to the nature of the organism, as the result we obtained in this study showed variance in the biomass of Bacillus megatherium and Rhizopus stolonifer exposed to the same level of heavy metals. As observed Rhizopus stolonifer, the initial low rate of growth using OD and steady pH
in treatment samples like lead, nickel, cadmium, and the combined metals before 48 hours may be due to the organism's adaptation to the new environment or as a result of it being at the lag phase. And then about the changes on pH, a decrease in pH of the broth medium accompanied by an increase in the metals accumulation percent and loss in the content of the broth showed that bioaccumulation of heavy metals by Bacillus megatherium increased with decrease in pH. This decrease in pH might be as a result of the production of organic and inorganic acids, oxidation or reduction reactions, or excretion of complex agents associated with Bacillus megatherium interaction with heavy metals. For the conclusion, according to the research result, Bacillus megatherium and Rhizopus stolonifer have the ability to degrade heavy metal, Pp, lead, cadmium, and nickel. These microorganisms are degrading lead the most, then followed by nickel and cadmium. Next. That's the presentation from group 6. We return it to Mr. Sarjono. Thank you. Thank you from group 6. Any question from participant? Permisi, Pak. Yes, Dakus. Ya, perkenalkan saya Sintiako. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi telah dijelaskan bahwa perlakuan dalam penelitian ini itu menggabungkan dua mikroba, yaitu Bacillus megatherium dan Rhizopus stolonifer. Apakah ada alasan tertentu sehingga dalam penelitian ini menggunakan gabungan dari kedua mikroba tersebut di dalam satu perlakuan? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak. Ini sebelumnya terima kasih atas presentasi dari kelompok ini. Saya izin bertanya, tadi sempat disebutkan bahwa kemungkinan nilai pertumbuhan yang cenderung rendah dari Rhizopus stolonifer ini adalah karena mikroba ini dalam fase lag. Nah, apakah dapat dijelaskan mengapa dapat demikian? Apakah karena memang dalam fase adaptasi atau bagaimana? Terima kasih. Baik, yang ketiga silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Ya, saya izin bertanya terkait dengan perlakuan berbagai logam dan yang masing-masing logam pada berat yang tadi dijelaskan. Apakah dari perlakuan dengan berbagai logam berat yang mencakup timbal, nikel, dan kadmium tersebut memberikan dampak yang berbeda terhadap lingkungannya yang dari studi ini itu diwakilkan oleh Brod apabila dibandingkan dengan perlakuan yang dilakukan dengan masing-masing logam? Terima kasih. Baik, silakan dijawab dari kelompok 6. Izin mencoba menjawab, Pak, dari Rahilin. Pertanyaan dari Nur Aini. Ya, seperti yang kita ketahui kan fase lag itu fase adaptasi. Mengapa demikian? Karena pada fase ini mikroba itu akan mencoba memproduksi enzim yang sekiranya cocok dengan lingkungan barunya. Dan untuk pada biopsi pada timbal atau contoh lain nikel dan kadmium. Nah, ketika mikroba sedang memproduksi enzim yang sesuai ini, perubahan populasi selnya kemungkinan akan berubah, jadi akan mempengaruhi growth rate-nya. Mungkin dari teman-teman lain ada tambahan. Mbak Anggita, Mbak Fenty, Mbak Valensky, Mbak Lydia, Mbak Benedikta. Ingin menambahkan, silakan. Iya, Pak.
Jadi terkait dengan jawaban dari Rahilin, saya setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Rahilin. Pada fase lak itu terjadi produksi sistem enzim yang sesuai untuk absorpsi dari logam berat, yaitu timbal, nikel, dan kadmium, untuk penyesuaian atau adaptasi organisme terhadap lingkungan baru. Yang lainnya dari penanya sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Permisi Pak, saya Lydia Gahari izin menjawab pertanyaan dari Afif di chat. Untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab mengapa kombinasi earth-stolonifer dan B-megatherium pada logam nikel tidak memberikan hasil yang lebih baik. Untuk kombinasi sendiri, mengapa tidak memberikan hasil yang lebih baik? Dikarenakan kemungkinan earth-stolonifer dan B-megatherium mengalami kompetisi untuk penggunaan dari sumber energi, sehingga untuk kemampuan toleransi masing-masing pun menurun. Namun penggabungan dari earth-stolonifer dan B-megatherium masih lebih baik dibandingkan earth-stolonifer sendiri. Sudah, Mbak? Ada yang mau menambahkan? Mas Afif sudah terjawab? Permisi, Pak. Sekarang yang lainnya, pertanyaan yang lain dijawab? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Setiako. Jadi untuk alasan dari penelitian ini menggunakan Bacillus megatherium dengan Rhizopus stolonifera dan digabungkan dalam satu perlakuan, berdasarkan jurnal yang telah saya baca, saya mendapatkan informasi dan memahami bahwa kombinasi dari Bacillus megatherium dan Rhizopus stolonifera ini menunjukkan efek sinergis pada penyerapan logam berat. Nah, hal ini dapat dilihat pada hasilnya bahwa terjadi penyerapan pada beberapa logam pada perlakuan yang telah diberikan. Kemudian meskipun tidak ada perbedaannya secara signifikan jika dibandingkan dengan hasil serapan masing-masing logam, namun menunjukkan adanya efek sinergi antara bakteri Bacillus megatherium dan Rhizopus stolonifer. Nah, kombinasi dari kedua organisme tersebut dapat meningkatkan serapan logam atau remediasi logam pencemar, dan juga dimungkinkan selain adanya sinergi juga dimungkinkan adanya peningkatan biomasa dari gabungan kedua organisme tersebut. Kemudian selain itu Bacillus megatherium juga diketahui memiliki kemampuan dalam akumulasi logam berat karena Bacillus megatherium itu sendiri mampu memanfaatkan proses metabolismenya sendiri dan mampu memobilisasi logam berat, mampu memproduksi asam organik serta anorganik, dan juga terdapat reaksi oksidasi maupun reduksi yang dapat membantu dalam proses akumulasi logam berat. Sementara Rhizopus stolonifer juga berdasarkan jurnal yang saya baca juga diketahui memiliki kemampuan untuk menghilangkan ion logam berat karena tingkat pertumbuhannya yang cepat, kemudian kebutuhan nutrisi minimal, serta produksi biomasa yang sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber bioabsorption yang baik dalam akumulasi logam berat. Seperti itu. Apakah sudah menjawab dari Sintiaku atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Permisi Pak, saya ingin menambahkan tadi. Iya,
di mana yang telah disebutkan Fenty tadi, saya ingin menambahkan sedikit terkait di mana Bacillus megatherium itu juga memiliki peran penting dalam siklus biogeokimia logam dan proses yang terlibat dalam bioremediasi, di mana spesies ini atau spesies Bacillus megatherium juga dapat mengakumulasi logam berat selain yaitu timbal, nikel, mangan, seng, dan logam lainnya dalam jumlah yang tinggi. Untuk Rhizopus stolonifer itu kan termasuk jamur berfilamen, di mana dia merupakan sumber bioabsorben yang baik untuk mengakumulasi logam berat, di mana biomasa jamur ini memiliki persentase dinding sel yang tinggi yang terlibat dalam sifat pengikatan logam yang sangat baik dan memungkinkan mengakumulasi logam berat dalam jumlah besar bahkan tanpa adanya aktivitas fisiologis. Selain itu, Rhizopus stolonifer juga efektif dan mudah dibudidayakan untuk proses bioremediasi logam berat PB dan Hg di lingkungan perairan. Itu, Pak. Baik, ada tambahan? Mbak Lydia, Mbak Benedikta, Mbak Valensi. Permisi Pak, saya izin melanjutkan jawaban untuk pertanyaan Afif yang nomor 1, Pak. Mengapa pada medium yang tidak terdapat mikroorganisme kadar residu dari logam berkurang? Memang dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan mengapa pada medium yang tidak diberikan mikroorganisme tetap terjadi pengurangan residu logam. Namun jika kita melihat pada hasil pengukuran pH, di sana medium yang tidak memiliki mikroorganisme pun mengalami penurunan angka pH, sehingga hal ini dapat kami simpulkan bahwa ada kontaminasi dari medium tersebut. Begitu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau apakah ada pertanyaan kembali dari Afif? Jadi, dan sebentar. Oke, masih ada? Permisi, Pak. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Wildan terkait dengan perlakuan dari logam berat. Mungkin untuk perubahan dari medianya sendiri, yaitu broth, mungkin tidak terlalu terlihat dengan adanya perlakuan masing-masing logam, hanya saja perubahan yang terjadi itu terkait dengan pemberian mikroorganismenya, di mana berkaitan juga dengan hasil pH dan pengukuran OD yang dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda dari masing-masing perlakuan logam beratnya. Itu mungkin disebabkan dari perbedaan aktivitas mikroorganisme yang dilakukan, seperti itu. Apakah dari penanya ada tambahan atau teman-teman mau menambahkan? Izin menambahkan jawaban dari Benedikta untuk menjawab pertanyaan dari Wildanul. Jadi untuk perlakuan dengan berbagai logam berat dapat memberikan dampak yang berbeda juga terhadap lingkungannya, yaitu dalam hal ini, dalam penelitian ini menggunakan broth sebagai nutrisi. Nah, apabila dibandingkan dengan perlakuan pada masing-masing logam berat, saya mendapatkan informasi pada jurnal tersebut bahwa ketika dilakukan perlakuan dengan berbagai logam berat, maka keberadaan satu logam berat dalam perlakuan berbagai logam berat itu dapat memberikan pengaruh terhadap ketersediaan nutrisi dalam broth itu sendiri, sehingga juga akan terjadi perilaku antagonis dan sinergis yang ada di antara logam berat
di lingkungan tersebut. Dalam hal ini lingkungan tersebut itu berupa broad seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain. Bagaimana temannya yang lain, ada yang menambahkan atau sudah setuju dengan jawaban Mbak Fenty dan Mbak Benedikta tadi? Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Mbak-mbak dari penanya sudah terjawab semuanya? Dari saya sudah terjawab, Pak. Dari Mbak Nur Aini sudah? Sudah terjawab, Pak. Dari Mbak Wildanul? Sudah, Pak. Sudah puas semuanya? Tidak ada feedback? Baik, coba di share screen tabel 4, Mbak. Baik. Coba perhatikan pada PB, optical density. Itu kenapa optical density-nya bisa sampai 5,77? Kenapa pada perlakuan PB itu optical density-nya tinggi, kemudian pada yang lainnya, perlakuan yang lainnya, optical density-nya rendah? Ya, Mbak. Kemudian perlakuan mana dari banyak perlakuan ini yang dia menunjukkan bahwa PB-nya itu terjadi peningkatan, OD-nya mengalami peningkatan, ada enggak? Ya, Mbak, gimana? Jadi di sini harusnya yang berbicara banyak itu harusnya di sini. Jadi harusnya pada jam 0 itu OD-nya harus disetarakan. Semua perlakuan itu harusnya OD-nya disetarakan. Dan OD tersebut itu kalau kita menggunakan spektrofotometer itu maksimum 2. Jadi misalnya disetarakan dari 0,5 dan 0,5 tersebut selama 4 hari atau 96 jam, itu bagaimana
dinamikanya. Ada peningkatan enggak? Kalau di situ ada pertumbuhan, semua ada pertumbuhan bakteri, berarti di situ OD-nya akan meningkat. Ini dari jurnal mana, Mbak? Ya, Mbak. Iya, Pak. Untuk jurnal utamanya kami menggunakan dari jurnal Scientific African, Pak, ya dari Elsevier. Dari mana? Elsevier. Ya, Elsevier, tapi dari jurnal mana? Dari Afrika? Oh, Scientific African, Pak. Ya, itu dari mana penelitiannya? Dari Nigeria, Pak. Oh, Nigeria. Jadi, ya mungkin, tapi di sini dari kualitas penelitiannya itu seperti data ini data ini ada dibahas pH-nya, perubahan pH-nya dibahas, tapi di sini perubahan optical density-nya malah tidak dibahas. Coba pada tabel berikutnya, Mbak. Nah, tabel ini ada misalnya diberi persentase perubahan pH-nya, tapi pada optical density tidak diberi persentase perubahan pH-nya. Padahal di situ perubahan pH ini dipengaruhi oleh perubahan optical density. Optical density tersebut dia menunjukkan pertumbuhan atau enggak, ada pertumbuhan bakteri atau tidak. Nah, pertumbuhan bakteri tersebut itu yang biasanya memengaruhi perubahan pH media. Dan juga pertumbuhan tersebut yang memengaruhi persentase uptake atau bioakumulasi atau pengurangan macam-macam logam berat pada medium tersebut. Coba kembali pada nomor 4 tabelnya. Nah, di sini yang menunjukkan ada peningkatan pH, misalnya pada PB itu perlakuan R. stolonifer dan gabungan dengan Megatherium, jadi baris keempat dari atas itu terjadi peningkatan OD-nya dari 5,61 menjadi 9,76, kemudian dari 6,33 menjadi 12,67. Kalau di situ ada peningkatan OD, berarti di situ ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan mikrobia tersebut, coba kembali ke tabel 5. Nah, kembali ke tabel 5, di situ pada baris ke-3 dan ke-4, di situ ada peningkatan pH, jadi peningkatan atau terjadinya pertumbuhan bakteri itu menyebabkan peningkatan pH dari pH-nya 4,57 menjadi 5,03 dan 5,78. Nah, jadi bacanya seperti itu. Jadi faktor yang mengaruhi perubahan pH di sini adalah adanya perubahan OD atau adanya pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, pertumbuhan bakteri tersebut dia bisa meningkatkan pH. Kenapa meningkatkan pH? Tergantung metabolit yang dihasilkannya. Metabolit yang dihasilkannya mungkin bersifat basa sehingga dia bisa meningkatkan pH di sini. Namun ada juga yang menurunkan pH. Jadi kalau misalnya baris kedua, kalau Bacillus megatherium itu di situ hanya menurunkan pH, tapi kalau yang Bacillus stolonifer dia bisa meningkatkan pH. Jadi yang berperan meningkatkan pH itu adalah stolonifernya tadi, bukan megatheriumnya. Kalau megatheriumnya bisa pengaruhnya menurunkan pH. Jadi yang banyak menghasilkan metabolit yang bisa meningkatkan pH itu dari R. stolonifer itu. Nah, di sini kalau kita membaca suatu gambar seperti ini, kita harus mengkorelasikan antara berbagai macam data, misalnya data seperti tadi OD dengan pH. Jadi pH ini dipengaruhi oleh OD, makanya kita harus melihat, membahasnya harus diarahkan ke perubahan optical density-nya tadi. Namun coba kembali ke slide 4, tabel nomor 4. Nah, di sini saya herannya kenapa OD itu bisa lebih dari 2. Jadi kalau kita menggunakan spektrofotometer UV vis misalnya itu maksimum 2. Kemudian kalau dia lebih dari 2 seperti ini harus kita encerkan, dihitung faktor pengencerannya.
Nah, kemudian jam 0 itu harusnya di sini terjadi perbedaan yang signifikan. OD-nya harusnya OD-nya disetarakan pada jam 0 tersebut. Antar pelakuan OD-nya itu tidak berbeda secara signifikan, mungkin. Sehingga di situ nanti perubahan OD tersebut itu dipengaruhi oleh perlakuan tersebut. Nah, di sini juga nanti perubahan OD ini juga nanti dipakai sebagai dasar untuk membahas terjadinya uptake atau bioakumulasi. Coba data yang ada bioakumulasinya. Nah, di sini juga gitu. Jadi faktor bioakumulasi ini juga dilihat, didasarkan lagi pada tabel nomor 4 tadi. Kalau di situ ada pertumbuhan, kenapa misalnya yaitu uptake-nya berapa, misalnya faktor bioakumulasinya berapa dan sebagainya. Itu harus dikembalikan ke sana, membahasnya, dikorelasikan dengan. Nah, di sini datanya itu tidak berpola, sehingga di sini uptake-nya atau faktor bioakumulasinya juga tidak bagus. Karena mungkin desain perlakuannya awalnya itu tidak bagus. Mungkin mediumnya juga, kemudian seperti tadi ada akumulasi, kontaminasi dan sebagainya. Jadi harusnya kalau kita mendesain suatu penelitian itu tidak boleh ada kontaminasi, kemudian ada ulangannya, kemudian juga itu. Ya, jadi misalnya pada hari ke-0 atau jam ke-0 di sini kandungan logam beratnya misalnya dibuat 0 semua, apakah yakin seperti itu? Ini kan memudahkan apa itu dihitung. Kalau kita benar-benar harusnya dihitung semuanya, diukur, benar-benar diukur dalam mediumnya misalnya kandungannya berapa sebelum dibuat dengan konsentrasi tertentu. Ya, oke, saya kira ini sebenarnya Anda presentasinya sudah bagus, jadi presentasi Anda itu sudah sangat bagus, PPT-nya juga sangat bagus juga, namun di sini jurnalnya, jadi jurnalnya itu yang kualitasnya kurang bagus. Ya, kemudian yang penting juga Anda secara teori juga harus bisa lebih banyak memahami dasar-dasar teorinya. Jadi seperti tadi, bagaimana kita membaca optical density yang menggambarkan pertumbuhan suatu mikrobia, hubungannya dengan pH dan sebagainya, hubungannya dengan seperti ini, data ini relevan nggak, korelasinya signifikan atau tidak. Kenapa misalnya seperti tadi pertanyaan, kenapa pada medium kontrol tanpa ada bakteri, ada faktor bioakumulasi dan sebagainya. Nanti harusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, ini Anda sebenarnya dari presentasi, dari model pemahaman atau penguasaan bahasa Inggris itu sudah sangat bagus, jadi saya harapkan Anda bisa berkiprah lebih lanjut, tidak hanya pada bagian akademik, tapi pada kompetensi soft skill, Anda ikut kompetisi dan sebagainya, kemudian ikut macam-macam seminar, kongres, organisasi internasional dan sebagainya, itu sebagai model yang bagus. Jadi, bagaimana kompetensi hard skill, prestasi akademik tersebut diimbangi dengan kompetensi soft skill. Jadi kerjasama seperti ini, Anda bisa menyajikan PPT yang bagus, Anda bisa membagi presentasinya, menjawab dan sebagainya dengan bagus. Jadi ini harus ditingkatkan terus. Ya, kelompok 6 dan kelompok 5, terima kasih atas presentasinya pada pagi hari ini. Jadi mata kuliah pilihan di bidang mikrobiologi itu misalnya mikrobiologi pertanian atau mikrobiologi atau bioremediasi seperti ini tidak ada UTS, UAS. Jadi di situ presentasi seperti ini, presentasi materi kuliah, presentasi jurnal, kemudian ada kuis, itu nilainya dari situ. Kemudian ada small project. Ya, jadi Anda sudah dengan berakhir kuliah ini, Anda sudah mendapatkan nilainya semuanya, tinggal mengakumulasi kemudian menghitung nilai akhirnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum saya tutup.
Kalau masalah nilai akhir belum ada karena kami masih menunggu kompilasi nilai-nilai dari dosen yang lain. Permisi Pak. Ya, Mbak Fetri. Ya, saya izin untuk konfirmasi dan berpendapat tentang mengapa tadi OD itu PB-nya itu 5,77 di atas 2 dari yang seharusnya. Jadi dari jurnal yang saya baca, di situ dijelaskan bahwa pertumbuhan OD pada sampel yang diamati sebelum 48 jam dengan OD demikian mungkin disebabkan karena adaptasi organisme terhadap lingkungan baru. Jadi dimungkinkan. Enggak, Mbak Benti, jadi pada jam ke-0 itu kan harusnya OD-nya kan disetarakan, semua perlakuan OD-nya disetarakan. Nah, di situ yang perlakuan paling atas itu kan tidak ada mikroba saja, di situ OD-nya udah tinggi. Nah, nanti kalau kita melakukan pengukuran dengan berbagai macam perlakuan tersebut, itu harusnya masing-masing itu kita cari panjang gelombang maksimumnya, kemudian media tanpa mikrobia yang dengan perlakuan logam berat tersebut itu dipakai sebagai belangko untuk menolkan OD dari spektrofotometer tersebut. Nah, kemudian dengan adanya penentuan mikrobia diharapkan nanti OD-nya berubah, kemudian nanti bisa dari 0 atau biasanya awalnya 0,5, nanti berubahnya seberapa. Maksimum itu biasanya 2. Jadi kami melakukan penelitian di mikrobiologi itu OD itu biasanya maksimum 2. Nah, di sini kenapa perlakuan tanpa mikrobia hanya mediumnya saja itu bisa 5. Kemudian yang lainnya 0, dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa rancangan penelitian ini pada awalnya itu tidak disetarakan. Ya, Mbak Benti, mungkin ada yang lain, silakan bertanya, yang lainnya boleh. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya dan dapat dipahami. Ada yang tertarik ke penelitian mikrobiologi? Bapak, saya izin tanya, Pak, apa kabar? Ya, silakan. Saya izin bertanya terkait forplate, Pak. Ya. Untuk forplate itu kan ketika melakukan mini project itu kita menggunakan ini ya, Pak. Kami menggunakan media agar cair, dituangkan ke cawan Petri yang berisi sampel kan, Pak. Nah, penuangan itu kan diharuskan medianya tetap cair kan, Pak. Tidak boleh saat memadat dituangkan. Namun kemarin itu karena kami ingin mencegah pemadatan media itu, jadi kami harus menuangkannya ketika masih sedikit panas, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, cara mensiasatinya? Banyak, Mbak. Jadi kalau kita terbiasa kalau sudah terbiasa familiar dengan lab mikro itu kita taruh media tersebut pada penanas air atau pada oven yang suhunya sudah kita atur misalnya 50. Jadi di situ kemudian misalnya kita mau mengkorporate pada 20 cawan Petri itu kita bisa cepat kalau sudah terbiasa. Tapi kalau yang belum itu bisa kita bagi media tersebut dalam elemen yang kecil. Jadi kita membuat media agar tersebut itu waktu sterilisasi dalam tempat yang volumenya kecil-kecil atau dalam tabung reaksi misalnya. Tabung reaksi tersebut volumenya misalnya 15 mili. Semuanya kita sterilkan masing-masing media tersebut dalam tabung reaksi isinya 15 mili. Nah, kemudian setelah disterilisasi masing-masing itu disimpan pada oven yang suhunya sudah diatur misalnya 50 derajat atau di penanas air yang suhunya bisa diatur juga misalnya pada 50 derajat. Nah, kemudian nanti medium yang masih cair, sebenarnya medium agar yang masih cair tersebut yang suhunya disimpan pada suhu 50 derajat, tinggal buang satu persatu secara aseptis. Jadi itu dijamin bakterinya tidak mati dan medianya tidak menjendal, tidak membeku. Jadi banyak siasatnya. Jadi kalau bagi pemula itu sebaiknya membuat media tersebut pada volume elemen yang kecil-kecil, misalnya pada elemen yang 100 mili.
Kemudian itu nanti dituang untuk 5 cawan Petri, atau seperti tadi pada tiap tabung reaksi yang isinya 15 mili. Jadi satu tabung reaksi diisikan pada 1 cawan Petri. Itu bagi pemula supaya apa? Supaya tidak terlalu panas dan juga tidak membeku pada waktu dituang. Kalau terlalu panas itu bakterinya banyak yang mati, kemudian kalau membeku nanti menyebabkan pertumbuhan mikrobia tersebut tidak merata, tidak mungkin, sulit untuk mendapatkan koloni-koloni yang terpisah sehingga penghitungannya juga nanti banyak yang salah. Jadi itu bagi pemula sedemikian. Jadi makanya kalau praktikum langsung itu saya pada bagian yang basic seperti itu, saya biasanya dari awal sampai akhir menunggui di lab. Jadi dari teknik isolasi, core plate, pengenceran segala macam itu biasanya saya akan menunggui dari awal sampai akhir. Saya tidak berani melepaskan pada asisten. Sampai pewarnaan, sampai pembuatan preparat jamur juga demikian. Karena itu masalah yang basic yang harus dimiliki kompetensinya oleh semua mahasiswa. Oke, ada lagi, silakan Mas, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, jadi sekali lagi kalau ada yang ingin ke lab mikro mau diskusi, silakan mau ke siapa saja. Di situ ada Pak Yoga, Pak Irfan, Bu Atik, dan saya. Silakan Anda berbicara ke bidang apa, dan saya rencananya juga akan penelitian mandiri dengan biaya sendiri. Jadi kalau ada yang tertarik, silakan nanti menghubungi dosen-dosen di lab mikrobiologi. Oke, saya kira demikian dari saya. Terima kasih kepada tim PSIK yang telah melayani Zoom perkuliahan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kuliah hari ini. Salam sehat dan sejahtera semuanya ya. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti kalau Anda yang tertarik pada bidang mikrobiologi selanjutnya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.